Sebelum memasuki God's Army Training Camp hari ini, silakan sebutkan password. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi God's Army sendiri dan lebih kompak. 1, 2, 3. God's Army. Yes, I'm ready. God's Army. Yes, I'm ready. Selamat pagi, God's Army. Senang sekali melihat kalian semua sudah dalam keadaan siap mengikuti training camp hari ini. Sampai saat ini, kalian sudah berhasil menyelesaikan 2 pelatihan dan berhasil mendapatkan 2 bintang, yaitu bintang Gagah Perkasa dan doa, pujian, penyembahan. Identity, menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Identity berisi bahan pelatihan yang kalian pelajari setiap minggunya. Karena itu, selain di training camp hari Minggu, kalian juga harus melatih dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali Kapten Jen. Sesuatu yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus akan menjadi gaya hidup kita. Hari ini kita akan belajar tentang unity. Unity adalah sepakat. Siapkan hati, pikiran, telinga kalian untuk mengikuti pelatihan hari ini. Dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Sebentar kami akan memulai training camp pada hari ini. Berkati dan sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke God's Army, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Ikutin gerakan kita, come on. Allahku selalu bersamaku. Keluarin suaranya ya. Takkan pernah ku takut menghadapi musuh. Very good, bilang lagi. Memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya di siang dan malam. Karena aku tentara Tuhan yang gagah perkasa. Say I know. Yes, I know I am God's army. Yes, ku tentara. Mana tangannya? Bila Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Yes, I am God's army. Yes, musuh dikalahkan. Ku telah menang, 'cause I know He's by my side and I'm in God's army. Bagus. Coba mana gayamu? Kita mau dari awal sama-sama lagi ya. Sama-sama bilang Allahku. Allahku selalu bersamaku. Takkan pernah ku takut menghadapi musuh. Memuji Memuji dan menyembah Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman-Nya di siang dan malam. Karena aku tentara Tuhan yang gagah perkasa.
Yes. Ayo semuanya, pakai kekuatanmu bareng-bareng. Yes, I am in God's army. Yes, I am in God's army. Jesus King is number one. Jesus King is number one. I am more than conqueror I am more than conqueror because He is by my side. because He is by my side. J-E-S-U-S. 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 Say Jesus. 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 Who? Who? Ha. Ha. Who? Who? Ha. Ha. Who ha. Who ha. Who ha. Who ha. Who ha. Very good. Yes. Oke, sekarang God's Army di rumah, pakai kekuatanmu. Kita mau nyanyi lagi yang lebih keras suaranya ya. Say yes, I know. Yes, I know I am God's army. Yes, ku tentara Tuhan. Bila Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Yes, I am God's army. Yes, musuh dikalahkan, telah menang. Yes, I know He's by my side. Adi, yes, I know I am God's army. Yes. Tangannya. Very good. Bila Allah di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Yes, I am God's army. Yes, musuh dikalahkan, telah menang. Yes, I know He's by my side and I'm in God's army. Bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. perisaiku, Perisaiku, tatapku, tatapnya besertaku, besertaku. telah menang, kalahkan iblis. Yes, I know He's by my side and I'm in God's army. Mana gerakannya? Lagi. Yes. Salam God's Army. Hari ini kita ketemu lagi di God's Army Training Camp. Siapa yang udah siap? Yang udah siap katakan yes. Oke, good. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Siapin suaranya, siapin gerakan yang terbaik buat Tuhan Yesus, oke? Oke, yuk sama-sama kita menyanyikan Yesus pokok. Kasih suara kalian yang terbaik, oke? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Wow, udah bagus, tapi kakak yakin adik-adik bisa lebih semangat lagi, oke? Oke, yuk kasih yang terbaik, kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, oke? Sama-sama katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Good. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang tunjuk Tuhan Yesus yang tinggi-tinggi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Oh Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan
Dia. Oh Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita wajaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita wajaranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang sama-sama katakan haleluya. Yes. Wow, God's Army keren banget. Ya, kita udah memuji Tuhan. Kita jadi tahu bahwa kita harus melekat kepada Tuhan. Keren banget. Kalau gitu sekarang kita menyembah Tuhan yuk. Tapi sebelum itu, yuk ajak papa mamahnya, ajak kakak adik, semua yang ada di rumah kalian untuk bareng-bareng. Hari ini kita belajar tentang unity, tentang sepakat. Untuk itu kita mau sembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Yuk papa mama, ya kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Yuk siapkan hati kita. Tuhan, ini kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan, kami satu hati mencari wajah-Mu Yesus. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. I want to know you Lord, you are a great big God. I'm young and do not know the Lord, come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed, I won't forget you Lord. Say I love you Jesus, I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. Bagus, bilang lagi. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. Kita percaya saat kita bersama-sama Tuhan akan hadir. Yang percaya katakan amin. Kita mau katakan lebih sungguh lagi dari awal. Yuk God's Army keluarin suaranya ya. I want to know you Lord, you are a great big God. I'm young and do not know the Lord, come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed, I won't forget you Lord. Say I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. Ayo lebih lagi keluarin suaranya, bilang I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. Yes Jesus. Tuhan, ini setiap kami. Ayo papa mama, saat ini gandengan tangan bersama dengan anak-anak kita. Saya percaya setiap kita yang bersatu hati, Tuhan akan hadir di keluargamu.
Ayo bersama-sama God's Army juga. Ayo minta Tuhan hadir di keluargamu. Tuhan hadir di keluarga kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Tuhan Yesus. Ayo terus berseru nama Tuhan. Terus serukan nama Tuhan. Tuhan kau lihat keluargamu yang ada di bumi ini merindukan Engkau Tuhan. Hadir di tengah keluarga kami Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Ayo dengan kerinduan sambil angkat tangannya bilang, I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus. Bagus. Ayo keluarin suaranya. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, never forget, I grow up loving. Ayo yang sayang sama Tuhan bilang lebih sungguh, I love you Jesus. Tuhan kau lihat semua kami mengasihimu Tuhan. Dan kami mau semakin mengenal Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Yesus. I love you Lord. Oh, I'll never forget, I grow up loving you. Mari lebih sungguh angkat tanganmu dan katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I grow up loving you. Lagi bilang, I'll never forget, I grow up loving you. Yes Jesus, ini kami Tuhan sepakat. Dan saat ini kami mau diperlengkapi firman-Mu. Kami mau jadi keluarga-keluarga Allah. Kami siapkan hati kami. In Jesus name. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam God's Army. Wih, pasukan Tuhan. Siap dengerin firman? Yang siap dengerin firman, duduk yang manis. Pasang kupingnya. Wah, bagus banget. Kakak mau kasih lihat gambar. Siap-siap? Kira-kira nih, kamu tahu nggak ini gambar apa? Siapa yang di sini suka main puzzle? Pasti kan bingung kan pertama-tama? Ini apa ya Kak? Mau tahu? Hari itu di tanah Israel terjadi kelaparan. Firman Tuhan berkata begini, kelaparan ini bukan yang pertama kali dan pernah terjadi sebelumnya. Ishak di tengah-tengah kelaparan itu, dia ke tanah Gerar. Di situ ada raja. Dan Ishak berhidup di tanah Gerar. Kemudian karena kelaparan, lapar, gak ada makanan. Ishak berniat pergi ke Mesir. Mendadak nih terdengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, Ishak, jangan pergi ke Mesir. Engkau tinggal di mana tempat aku suruh. Dan aku akan memberkati engkau. Waktu Ishak dengar, Ishak memutuskan. Dia sepakat sama Tuhan. Dia sepakat untuk taat dan percaya sama Tuhan. Ishak tidak pergi ke Mesir. Ishak tinggal di tanah Gerar. Dan dia gak diem-diem aja dek. Dia menabur di tanah itu. Dan Tuhan memberkati dia. Bukan cuma 10, bukan cuma 20, bukan juga 30, tetapi 100 kali lipat.
Di firman Tuhan ditulis, dan Ishak menjadi kaya, kian kaya, dan semakin kaya. Kakak tahu kita udah lama di rumah, bosan ya? Susah ya di rumah terus ya? Tapi kalau kamu dengar suara Tuhan, kamu percaya sama papa mama, di rumah kamu tetap dapat berkat. Sekolah online kamu tetap dapat berkat. Tapi belajar yang benar, seperti Ishak terus menabur di tengah kelaparan. Karena dia semakin kaya, diberkati, ada yang iri. Raja Abimelek, gak suka nih ada orang Israel tinggal di tanah aku makin kaya. Lalu, Ishak, kamu keluar dari tanah ini. Tapi Ishak gak salahin. Ishak mengalah dan ia pergi. Dan Ishak pergi mencari tempat untuk dia hidup. Ishak itu punya penggembalaan, Dek. Kalau namanya domba, namanya kambing, butuh apa? Minum. Kita juga butuh minum kan? Ishak pergi dan dia menggali sumur ayahnya. Dia gak gali sumur yang baru, dia gali sumur ayahnya. Pertama dia gali sumur, airnya keluar. Seneng banget. Tapi mendadak ada yang datang. Ada gembala-gembala dari Gerar bilang gini, kamu siapa? Ini tanah kami, ini sumur kami. Tapi Ishak gak bales. Ishak padahal yang gali. Ishak bilang begini, saya namai sumur ini Esek. Artinya Esek pertikaian. Dan Ishak pergi dari sumur itu. Dia mengalah. Dia pergi bersama gerombolannya, sapinya, dombanya yang banyak itu. Dia gali lagi sumur ayahnya. Digali, keluar air lagi. Asik, semua bisa minum. Wow. Tapi itu gak berlangsung lama. Mendadak ada yang datang, gembala dari Gerar. Ini kan tempat kami. Kamu pergi orang Israel. Kamu bukan di sini. Kamu kan pendatang. Kemudian Ishak bilang begini. Mau bales sih. Kan aku yang gali. Tapi Ishak mengalah. Dinamai sumur itu Sitna. Yang artinya kebencian. Dia pergi, bawa semua rombongannya keluar dari daerah itu. Dan dia gali lagi sumur. Kali ini Tuhan memang baik. Waktu dia gali, airnya keluar. Tapi gak ada gembala Gerar yang ajak dia ribut lagi. Tenang, Tuhan berkati. Lalu Ishak bilang begini, tempat ini aku namai Rehobot. Rehobot, tempat di mana dia Tuhan kasih kelonggaran. Tempat di mana Tuhan kasih penyediaan. Tempat di mana Tuhan memberikan ruang untuk Ishak. Setelah dari Rehobot, dia jalan ke Beersheba. Waktu dia di Beersheba, Tuhan kasih janjinya. Tuhan meneguhkan janjinya atas Ishak dan keluarganya. Bahwa Ishak akan diberkati. Sepakat yang kedua. Sepakat. Pertama, kita sepakat sama Tuhan. Kita percaya dan taat sama janjinya. Yang kedua, sama seperti Ishak. Dia sepakat
sama anggota keluarganya. Dia nggak menggali sumur orang, dia menggali sumur ayahnya. Kalau hari ini papa mama suka kasih nasihat yang menurut kamu, nasihatnya nggak mutu, nasihatnya gitu-gitu doang. Percaya nggak? Papa mama kasih nasihat, artinya dia sayang sama kamu. Boleh nggak kamu lapangkan hati kamu, terima nasihat mereka. Apalagi nih kalau punya kakak adik usil. Ribut aja, apalagi di rumah terus kan. Ketemu dia lagi ya kan. Kakak kasih tahu, kalau kamu sepakat sama anggota keluarga kamu, Tuhan Allah damai sejahtera pasti ada di keluarga kamu. Makanya kita bisa ngomong begini, Dek. Di rumahku seperti di surga. Di Beersheba, Ishak diberkati Tuhan. Tahu nggak? Yang nggak sangka-sangka, Raja Abimelek, orang Filistin itu datang hampiri Ishak. Karena Raja Abimelek melihat penyertaan Tuhan. Kamu mau teman-teman kamu yang belum percaya itu? Kamu mau opa oma kamu yang belum percaya itu? Kamu mau keluarga besar kamu yang belum percaya itu bertobat percaya Tuhan? Mau dong? Tuhan bisa lakukan kalau kamu sepakat. Kakak mau kasih lihat ya gambar hatinya ya. Hati Tuhan bukan hanya kamu doang. Hati Tuhan itu bicara soal kamu sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan keluarga kamu, dan sepakat bahwa musuh kamu terima keselamatan. Nah, satu hari nanti kita akan bersama-sama. Kamu akan melihat teman-teman kamu diselamatkan. Kamu akan melihat keluarga kamu diselamatkan. Tapi selalu dimulai dari kamu sendiri. Sama-sama tangannya begini. Sepakat. Satu paket sikap hati. Bisa? Bisa dong. Tangannya sama-sama. Sepakat. Satu paket sikap hati. Percaya dan taat sama Tuhan. Bekerja sama dengan keluarga kamu. Jadi saksi buat semuanya. Kamu mau? Kalau kamu mau, terima. Menyatakan hari ini sepakat sama Tuhan. Untuk jadi berkat di keluarga kamu. Bahkan jadi saksi sampai ujung-ujung bumi. Kakak mau berdoa buat kamu. Angkat tangannya. Ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat adik-adikku Tuhan. Engkau yang menyertai hidup mereka. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami berhenti menyalahkan orang lain. Kami berhenti merasa bersalah. Kami berhenti untuk bersungut-sungut Tuhan. Kami berhenti untuk ngomel-ngomel. Kami jauhi pertengkaran. Kami jauhi kebencian Tuhan. Berikan kami hati yang lembut Tuhan. Supaya kami mendengar suara-Mu. Pagi ini Tuhan, siang hari ini Tuhan. Bahkan malam. Ajar kami untuk sepakat sama Tuhan. Untuk belajar taat dan percaya. Bahwa janjinya ya dan amin. Untuk bisa melihat keluarga kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang tidak kami kenal, mengenal Allah melalui kami. Tuhan, berikan roh hikmat pada adik-adikku Tuhan. Berikan hati yang baru Tuhan. Sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang besar di hadapan Tuhan. Anak-anak yang kudus dan anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus dari masa mudanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang, amin. Cin, Ya, Mi. lagi lihat apa? Ini lagi lihat kucing. Lucu kan? Lucu. Mama mau beli nggak? Beli. Kan kita udah punya Oju. Iya sih. Masa beli kucing lagi? Mami mau bikin dessert. Mau ikutan gak nih? Yuk. Mami. Kakak udah pulang. Mau bikin apa nih? Kita mau bikin dessert buat cemilan hari ini. Aku mau ikut buat dong. Boleh. Nih, bagiin cupnya buat kakak. Ini jepitan kakak. Ini punya Dede. Kak, ini buat biskuitnya kak. Ya, boleh masukin dulu biskuitnya ke kopinya. Boleh ditata. Sambil bikin, kita harus bikinnya bareng-bareng ya. Sepakat nggak boleh berantem ya. Oke. Sok ditata yang rapi. Nah. Asik kan selama di rumah aja. Kalian bisa bikin cemilan bareng Mami. Kalian juga bisa nonton bareng. Terus Mami seneng kalian juga jadi rajin bantuin Mami di rumah. Aku juga senang walau di rumah aja. Aku bisa belajar menggambar. Terus juga kemarin aku belajar bikin donat. Kalau aku sama di rumah aja, aku bisa jadi masak macam-macam, ya kan, Mi? Ya sih, jadi masak macem-macem. Jadi Mami harus nyiapin banyak bahan buat eksperimen kalian. Tapi Mami seneng kok kalian happy. Sekarang kalian jadi bisa masak sendiri. Bisa belajar banyak hal-hal baru juga selama di rumah. Ih, Dede, kok bikinnya 2 lapis? Tuh, Mami, kakaknya marah-marah. Padahal kan aku suka kalau biskuitnya banyak. Kakak bikin bete ah. Kan tadi Mami barusan bilang gak boleh berantem. Bikinnya teh harus bareng-bareng. Kan kalian bebas mau model apa aja. Kalau kakak mau juga boleh kok. Udah deh, aku isinya 1 lapis aja. Ya udah, sorry. Kamu boleh kok bikin 2 lapis. Oke. Kasih kremnya dulu. Nah, kalau kalian unity dan bikinnya bareng-bareng, sukacita, pasti hasilnya akan bagus. Coba ditambahin lagi atasnya punya kakak. Nah, punya Dede lagi. Mau dikasih kremnya sama Mami? Oke. Oke. Tambah 1 lapis lagi, Dede. Kamu dikasih kremnya lagi? Coba. Ini kremnya. Nah, aku juga udah nih, Mi. Nah, sebentar ya. Kakak kasih coklatnya dulu, Kak. Nah. Dessertnya kakak udah selesai. Yeay, punya aku udah jadi nih. Bagus kan? Pasti udah gak sabar mau dicobain. Sebentar, Dede belum selesai nih. Tinggal coklatnya aja. Wah, lupa coklatnya. Kebanyakan. Oke, Dede juga selesai. Nih, yang aku juga udah jadi. Bagus kan? Unity itu dimulai dari rumah, yaitu keluarga. Kalau biasanya kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan aktivitas bersama keluarga, di masa pandemik ini, setiap anggota keluarga dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mempererat hubungan. Betul banget nih. Maka dari itu, aku mau tantang teman-teman di rumah buat 1 video aktivitas bersama keluarga maksimal 1 menit. Aktivitasnya apa sih, Kak? Bebas. Misalnya bikin dessert kayak kita juga boleh, yang penting bareng keluarga. Nunjukin kalau kalian unity. Setelah itu, upload video kalian ke Instagram kalian masing-masing dengan hashtag Sepakat Challenge, Hashtag We Are One, Hashtag God's Army Mission. Jangan lupa tag Instagram Kids GBI Sukawarna dan Instagram cabang kalian masing-masing. Misi ini
paling lambat diselesaikan tanggal 24 September 2020. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa lihat di Instagram Kids GB Sukawarna. Selamat melaksanakan misi. Dadah! Shalom parents. Karena bencana kelaparan, dia pindah ke suatu tempat yang ditunjukkan Tuhan, yaitu Gerar, dan menetap di sana sebagai orang asing, minta suaka pada orang asing, memulai usaha baru dan membangun keluarganya di sana. Karena penyertaan Tuhan, walaupun sebagai orang asing, Ishak menjadi kaya, kian lama bertambah kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Sehingga dia berkuasa melebihi Abimelek, penguasa setempat. Nah, hal itu menjadi masalah, sebab kekayaan dan kekuasaan membuat Abimelek memusuhi Ishak. Kekayaan dan kekuasaan membuat Abimelek menyesal menerima Ishak. Kekayaan dan kekuasaan membuat Abimelek akhirnya mengusir Ishak. Dulu kawan, sekarang lawan. Dulu rukun, sekarang musuh. Ada satu hal yang baik yang dibuat Ishak. Apakah itu? Ishak mengalah. Namun ada satu hal yang Abimelek tidak tahu. Apakah itu? Penyertaan Tuhan di dalam hidup Ishak. Mengalah dan penyertaan Tuhan membuat Ishak hidup dalam kelimpahan yang luar biasa. Mengalah dan penyertaan Tuhan juga membuat Ishak berdamai kembali dengan Abimelek. Belajar dari Ishak, kita bisa membuat anak-anak kita belajar mengalah tanpa merasa kalah. Mengalah lebih baik daripada saling ngotot-ngototan di depan anak-anak. Mengalah lebih baik daripada saling berbantah-bantahan di depan anak-anak. Mengalah lebih baik daripada minta dianggap paling benar di hadapan siapa? Anak-anak. Mengalah lebih baik daripada saling membentak, berteriak di depan anak-anak. Bukankah hal itu membuat kita terlihat lebih dewasa dan bukan kekanak-kanakan? Jadikanlah mengalah dan penyertaan Tuhan sebagai nilai hidup yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita. Kenapa begitu? Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3 berkata begini. Diam bersama dengan rukun di rumah, di keluarga, unity, sehati. Tahu apa? Menarik urapan dan berkat Tuhan turun. Terus menerus dalam hidup kita. Ingat ya, mengalah dan penyertaan Tuhan mendatangkan berkat dalam hidup kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik diberkati hari ini? Yuk kita tutup ibadah kita. Kita percaya Roh Kudus tetap berada bersama kita dan menuntun kita. Tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan, Engkau Allah yang baik. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap ikut
ibadah. Kami tetap ikut dituntun oleh tuntunan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami dan menuntun kami sampai segala sesuatunya berakhir. Bapa, kami rindu punya hati seperti hati-Mu. Kalau adik-adik hari ini mau sepakat sama Tuhan, pegang hatinya. Bapa, kami bersama-sama ingin sepakat dengan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menepati janji-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mampu bekerja sama, mengasihi kakak kami, adik kami, keluarga kami. Dan lebih dari itu Tuhan, ajar kami untuk kami berhenti bertengkar, kami berhenti bertikai, tapi memberikan ruang untuk Roh Kudus bekerja di dalam kami dan mengubah kami menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyertai kami sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu, buat kami semua. Biarlah Roh Unity Tuhan turunkan kepada kami semua yang ada di bawah pimpinan Opa Niko, supaya kami semua jadi utusan Pentakosta ketiga sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, berkati kesehatan Opa Niko dan keluarganya. Lindungi, jagai dengan kuasa darah-Mu. Begitu juga gembala-gembala, kakak-kakak, dan seluruh keluarga kami. Lindungi, jagai, dan peliharakan juga seluruh bangsa kami agar terus dalam persatuan, dalam nama Yesus. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, hari ini kami mau berdoa ya Tuhan. Tolong turunkanlah Roh Unity kepada kami semua ya Tuhan, supaya adik, kakak, papa, mama semuanya dapat hidup rukun dan bersatu. Dan supaya berkat baru tercurah bagi keluarga kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatlah juga gereja-gereja di atas muka bumi ini ya Tuhan, supaya seluruh gereja-gereja di muka bumi ini dapat bersatu, dan supaya dapat memberitakan Injil-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya lebih banyak orang yang dapat diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau terima berkat Tuhan. Berkat dan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik, papa dan mama mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sepakat, satu paket sikap hati. Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan indahnya apabila kita bisa unity atau sepakat dengan Tuhan, papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman di sekitar kita. Jangan lupa untuk mempraktikkan pelatihan hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan ayat tadi merupakan password kita untuk kita akses masuk pelatihan berikutnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jangan lupa hafalkan password tersebut dan laksanakan misi kalian, yaitu Sepakat Challenge. Misi harus diselesaikan paling lambat hari Kamis 24 September 2020. Sampai bertemu lagi di God's Army Training Camp minggu depan pukul 7 pagi. Salam God's Army!